Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Dr. Handes Suprayatno MSI. Yang saya hormati teman-teman semua di kelas mikro. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama M. Ramli, NPM 1710075602311. Kelas Mikro JMSP, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Jambi. Bapak dosen yang terhormat, izinkan saya menyampaikan atau memaparkan proposal seminar saya yang saya beri judul Ketimpangan Pembangunan Melahirkan Ketidakadilan. Pada bab 1 pendahuluan, yang mana saya memuat latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, pembangunan di daerah terpencil masih jauh dari kemerataan yang diharapkan, khususnya di bidang pembangunan jalan raya ataupun jalan penghubung antar kabupaten maupun antar kecamatan. Yang kedua, pembangunan masih terkonsentrasi di pusat atau di kota-kota. Yang ketiga, daerah-daerah terpencil kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan sulit mendapatkan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan secara menyeluruh. Berikutnya, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil butuh waktu yang lama untuk menikmati dan mengakses fasilitas infrastruktur. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian, rumusan masalah adalah bagaimana hubungan dan pengaruh ketimpangan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi antar wilayah di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan dan pengaruh ketimpangan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi antar wilayah di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Manfaat penelitian. Pertama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah sebagai pengambil keputusan, terutama untuk menentukan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien dalam pembangunan infrastruktur agar perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Yang kedua, bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian lainnya. Dan yang ketiga, bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menyuguhkan suatu pengetahuan umum yang menarik dan dapat dipetik manfaatnya, terutama pengetahuan terhadap infrastruktur dan perkembangannya. Bab kedua yaitu kajian teori. Landasan teori. Salah satu aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur. Dengan membaiknya infrastruktur, maka pertumbuhan ekonomi akan membaik pula, sehingga terciptanya lapangan kerja baru. Penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maria Ningsi et al. Yaitu 2014, menyatakan kondisi infrastruktur jalan dan listrik berdampak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita. Dari Muljono, Antameng, Sinaga, dan Daryanto di 2010 menyatakan dampak pembangunan jalan dapat meningkatkan pendapatan faktor produksi. Namun dampak tersebut berbeda antar wilayah. Berikutnya dari Fahmi 2015, infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sejarah spesial investasi dan infrastruktur jalan juga menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kerangka konseptual yaitu ketimpangan infrastruktur. Kemudian
ketidakadilan pembangunan ekonomi. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian kepustakaan, yaitu menggunakan literatur seperti buku ataupun laporan dari internet. Kemudian sifat penelitian deskriptif, menyelidiki keadaan, kondisi, dan hasil yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Yang ketiga, lokasi dan mutu penelitian, yaitu Kota Jambi, bulan Juni 2021. Sumber data. Data sekunder dari sumber internet seperti BPS ataupun eksternal melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan model regresi sederhana. Bab 4, pembahasan hasil. Dari hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari infrastruktur. Itu tergantung panjang pembangunan jalan terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi. Pembangunan infrastruktur dapat mendukung aktivitas ekonomi. Apabila pembangunan infrastruktur pada wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan baik, maka wilayah tersebut akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Dengan sendirinya, wilayah tersebut dapat maju dan berkembang, mengikuti wilayah-wilayah yang terlebih dahulu maju dan berkembang dari wilayah tersebut, sehingga ketimpangan antar wilayah dapat dikurangi. Ini adalah potret pembangunan infrastruktur. Berikutnya bab kelima, yaitu penutup. Saya menyampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, terdapat ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah yang terjadi antara kabupaten kota di Provinsi Jambi. Akan tetapi trennya semakin menurun. Variabel infrastruktur panjang jalan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi. Saran bagi pemerintah, dengan adanya sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan ekonomi, terutama sektor infrastruktur untuk semua seperti jalan, transportasi, dan lainnya. Kedua, bagi akademi, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan penelitiannya. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, salah satu kelemahan dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu bagi penulis dalam memperoleh dan mengelola data. Sehingga selanjutnya diharapkan peneliti akan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik. Bapak dosen yang saya hormati, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.